Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait ke-6 studi kasus yang telah kami analisa yang berjudul Dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Indonesia, Analisis Pastel dan Strategi Nasional Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Visi Indonesia Maju 2045. Berikut adalah analisis situasi berdasarkan pendekatan pastel terkait kebijakan tarif impor atau ekspor Amerika Serikat (AS) dan implikasinya bagi Indonesia beserta rekomendasi strategis. Yang pertama, politik, dampak terhadap stabilitas politik Indonesia. Kebijakan tarif proteksionis dari AS dapat mengganggu ekspor Indonesia, terutama sektor manufaktur, tekstil, dan produk agrikultur. Jika penurunan ekspor terjadi secara signifikan, akan ada potensi peningkatan pengangguran, ada ketidakpuasaan sosial yang bisa memengaruhi stabilitas politik dalam negeri. Ketergantungan pada pasar luar membuat Indonesia rentan terhadap tekanan politik luar negeri. Di sini ada langkah-langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, diversifikasi mitra dagang, menguatkan hubungan dengan negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah melalui perjanjian dagang baru, contohnya AIA, CPA dengan Australia. Diplomasi ekonomi aktif, menjalin komunikasi strategis melalui forum seperti G8 dan WTO untuk memperjuangkan sistem perdagangan multilateral yang adil, meningkatkan daya saing nasional melalui reformasi birokrasi dan insentif investasi. Yang kedua, ekonomi. Dampak ekonomi, tarif AS dapat menurunkan volume ekspor Indonesia, mengurangi devisa, dan menghambat pertumbuhan sektor ekspor unggulan. Sektor industri berbasis ekspor akan terganggu, termasuk tekstil, alas kaki, dan furnitur. Dampaknya bisa memperlebar defisit neraca perdagangan, melemahkan rupiah, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Yang pertama, transformasi industri bernilai tambah, fokus pada hilirisasi tambang dan agrikultur, contohnya, nikel menjadi baterai AF. Yang kedua, ekspansi pasar non-tradisional, meningkatkan ekspor ke Afrika dan Eropa Timur. Yang ketiga, reformasi perpajakan dan investasi, mempermudah perizinan insentif fisika untuk industri strategis. Yang keempat, pembangunan infrastruktur dan SDM, mempercepat konektivitas dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, digitalisasi UMKM, memperluas akses pasar global melalui e-commerce. 3. Sosial, dampak terhadap kesejahteraan rakyat. Potensi PHK massal di sektor ekspor manufaktur jika permintaan menurun. Penurunan pendapatan rumah tangga, terutama di daerah industri dan pertanian ekspor. Kesenjangan sosial bisa meningkat terutama di kalangan buruh dan petani. Program sosial yang dapat diimplementasikan. Program padat karya dan jaring pengaman sosial untuk sektor terdampak. Pelatihan vokasional dan reskilling untuk tenaga kerja yang terdampak. Subsidi atau insentif untuk UMKM ekspor agar tetap bertahan. Peningkatan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan rentan. 4. Teknologi. Dampak terhadap inovasi dan adopsi teknologi. Tarif bisa menghambat akses bahan baku teknologi dari AS atau negara lain yang mengikuti kebijakan serupa. Perusahaan lokal mungkin menunda adopsi teknologi baru karena tingginya biaya impor. Langkah-langkah untuk mendorong pengembangan teknologi lokal. 1. Inovasi berbasis riset lokal. Peningkatan pendanaan untuk R&D,
kolaborasi perguruan tinggi dan industri. 2. Inkubator teknologi dan startup. Pemberdayaan tech hub di berbagai kota. 3. Insentif fiskal untuk industri teknologi lokal seperti potongan pajak dan pembebasan bea masuk komponen TIK. 4. Kemitraan global. Transfer teknologi melalui investasi asing yang disertai syarat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. 5. Lingkungan. Dampak lingkungan dari kebijakan tarif AS yaitu peralihan pasar ekspor bisa memaksa Indonesia mencari pembeli dengan standar lingkungan lebih rendah. Tekanan ekonomi dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. Strategi integrasi kebijakan lingkungan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada green economy, yaitu menjadikan transisi energi dan industri hijau sebagai basis pembangunan. Selanjutnya ada infrastruktur hijau, insentif pembangunan pabrik ramah lingkungan dan sistem logistik rendah karbon. Selanjutnya sertifikasi hijau ekspor, yaitu meningkatkan standar lingkungan agar produk Indonesia diterima pasar negara maju. Dan yang terakhir yaitu carbon market, yaitu optimalisasi pajak karbon dan perdagangan karbon sebagai sumber penerimaan negara baru. Yang keenam, yaitu ada legal atau hukum. Tinjauan hukum, kebijakan tarif AS dapat melanggar prinsip Most Favored Nation atau MFN dan Non-Discriminatory Policy WTO. Praktik ini bisa dianggap unilateral dan proteksionis, merugikan negara berkembang seperti Indonesia. Langkah hukum Indonesia yaitu yang pertama, ada mengajukan gugatan ke WTO jika kebijakan tarif AS terbukti diskriminatif atau tanpa dasar keamanan nasional. Yang kedua, bergabung dengan blok dagang regional dan perjanjian multilateral seperti RCEP dan CPTPP untuk memperkuat posisi hukum dan tawar. Dan yang ketiga yaitu negosiasi bilateral agar Indonesia mendapat perlakuan khusus sebagai negara berkembang. Selanjutnya yaitu rekomendasi strategis bagi pemerintah Indonesia untuk menghadapi kebijakan tarif AS dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% serta menjadi negara maju. Berikut strategi utamanya. Yang pertama yaitu diversifikasi pasar dan produk ekspor, yaitu menargetkan ekspor ke Afrika dan Timur Tengah. Kembangkan produk bernilai tambah seperti baterai EV dari nikel atau bioplastik dari kelapa sawit. Yang kedua, industrialisasi dan hilirisasi nasional. Contoh hilirisasi yaitu nikel mampu meningkatkan ekspor dari USD 1 miliar di tahun 2015 ke USD 33 miliar tahun 2023. Data Kementerian ESDM. Terapkan strategi serupa pada bauksit, kelapa sawit, dan karet. Yang ketiga, investasi SDM dan teknologi. Alokasi 20% APBN untuk pendidikan harus diarahkan ke peningkatan keterampilan vokasional dan teknologi digital. Fokus pada 5G, AI, dan manufaktur cerdas, smart manufacturing. Yang keempat, diplomasi ekonomi aktif, yaitu membangun koalisi negara berkembang dalam WTO, perluas akses pasar melalui 30 plus FTA baru hingga 2030. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan, yaitu Indonesia harus menjadi pemimpin ekonomi hijau di Asia Tenggara. Target net zero emission 2060 serta kontribusi dari ekonomi hijau sebesar 30% dari PDB di tahun 2045. Kesimpulan, kebijakan tarif AS menantang stabilitas dan pertumbuhan Indonesia, namun juga menjadi momen untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional dengan strategi yang menyeluruh, mengombinasikan diplomasi, industrialisasi, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia dapat mencapai target 6% pertumbuhan dan mewujudkan status sebagai negara maju pada 2045. Jika presentasi terasa berat, jangan lupa istirahat. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga menjadi kenangan. Thank you for watching.